menjadi inspirasi menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di konten saya kali ini menjadi inspirasi, saya bersama dengan teman saya akan membahas tentang tulisan, baik itu yang berkaitan dengan sastra, baik itu berkaitan dengan jalan dia menjadi seorang penulis itu seperti apa. Nah, nanti kita kupas tuntas ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya berikan kepada teman saya. Ya, oke, sebelumnya dulu. Nama bro, siapa nama? Nama saya Rahmat Akbar. Kemudian kelahiran Kota Baru, dan saya dibesarkan juga di Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru itu di Kalimantan Selatan ya? Ya, Kota Barunya tempatnya di Kalimantan Selatan. Oke, Kota Baru di Kalimantan Selatan ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya yang saya berikan kepada Anda ya, yang mengenai sastra ya, yang berkaitan dengan sastra, dikarenakan di konten menjadi inspirasi ini bahwa keinginan saya adalah agar bagaimana menginspirasi teman-teman di luar sana dari bagaimana sih menjadi seorang sastrawan, bagaimana sih menjadi seorang penulis. Nah, yang tentunya nanti siapa tahu menjadi inspirasi bagi kalian kan. Nah ini untuk yang pertanyaan pertama, sejak kapan mengenal sastra? Sejak kapan ya mengenal sastra? Kalau saya ditanya mengenai sejak kapan mengenal sastra, artinya sudah beberapa tahun yang lalu. Ketika saya masuk dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, saya sering diajarkan hal-hal yang berbau sastra. Terusnya karena saya bergelut di bidang bahasa dan sastra Indonesia, otomatis sedikit banyaknya saya mengenal. Nah, saya mengenal, kemudian saya aplikasikan, kemudian saya mencoba untuk mengenal sastra lebih jauh lagi. Jadi kalau saya dikatakan sejak kapan mengenal sastra, yaitu sejak bisa dikategorikan sejak masuk perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi ya? Ya. Jurusan apa di perguruan tinggi? Ya, kemarin saya termasuk angkatan 2011, Bang ya. Nah, artinya sudah beberapa tahun yang lalu, selama 4 tahun saya berkuliah, saya melalui proses kreatif yang lumayan panjang. Nah, proses kreatif yang lumayan panjang dan mengalami pasang surut. Namun saya tidak menyerah, artinya tidak menyerah untuk mengenal dunia sastra lebih jauh lagi. Pada saat itu ya? Ya, pada saat kuliah, masuk perguruan tinggi ya? Oh, di situ baru mengenal? Ya. Siapa yang memperkenalkan? Awalnya dahulu saya itu sering melihat konten-konten yang bersifat sastra. Kemudian saya mencari tahu siapa sih, kan biasanya ketika seseorang mencintai sesuatu pasti mencari tahu ada nggak di tempat ini yang memang orang yang cinta dengan sastra. Kemudian setelah saya dapatkan orang itu, kemudian saya mencoba untuk bertanya. Nah, bertanya yaitu artinya berkomunikasi dengan beliau. Kebetulan di Kota Baru sendiri, saya rasa untuk pecinta sastra itu sudah lumayan banyak. Nah, kemudian saya bertanya dengan salah satu guru juga yang ada di Kota Baru, dan guru itulah yang memperkenalkan kepada saya. Siapa guru itu? Nah, kalau gurunya sendiri itu ada katakanlah seperti Helawati Najwa, kemudian ada Ibu Rati. Awalnya saya tidak mengenal, tapi saya mengenal melalui karya-karyanya. Oh, mengenal dari Nah, karya-karya. karya-karya beliau dulu. Nah, karya-karya beliau yang saya ketahui, karena rasa ingin tahu ini, jadi saya ingin belajar. Suatu saat saya ingin bercita-cita, artinya bercita-cita ya tidak hal yang muluk-muluk lah, artinya bercita-cita agar bisa mengikuti jejak mereka. Oke. Tadi kan dikatakan guru-gurunya adalah Ibu Helwati Najwa sama Ibu Rati ya tadi. Iya. Beliau itu di bidang sastra kan? Iya. Sastra. Tapi untuk khususnya beliau itu apa? Untuk Ibu Helwati Najwa tadi
bidang apa juga? Pak, ya, jadi begini Bang. Sebenarnya dalam sastra itu ada spesifikasinya. Oke. Nah, spesifikasi atau pengelompokan. Hmm. Nah, ketika seseorang yang lebih condong ke puisi, nah, misalkan dia menghasilkan sebuah karya berbentuk puisi, maka dia layak dikatakan sebagai seorang penyair. Oke. Kebalikannya, apabila dia lebih senang kepada cerpen ataupun novel, maka dia disebut sebagai penulis prosa. Penulis prosa. Nah, penulis prosa. Atau kategori lainnya itu bisa disebut sebagai cerpenis dan novelis. Oh, jadi seperti itu ya, ada sebutan-sebutannya. Ya, ada klasifikasinya, Pak. Nah, menarik nih. Jadi pada saat Anda memulai ya, spesifikasinya tadi kan ada. Ya. Apa yang Anda pilih? Yang Anda tulis di awal itu apa? Pada saat Anda Oh, ya. mengenal Oke. apakah puisi tadi, apakah novel, apakah yang berkaitan dengan sastra, esai mungkin, cerpen, apa yang Anda pilih pada saat awal Anda mengenal sastra dan juga senang dengan sastra itu? Oh, iya. Sebenarnya terlalu riskan Ya. ya. Kalau kita mengkategorikan, ketika kita mencintai sastra, kita harus condong ke puisi saja. Atau ketika kita menulis sastra, kita harus condong ke cerpen saja. Oke. Artinya kita harus secara meluas. Karena sastra ini cakupannya lebar. Lebar dalam artian sastra itu tidak harus bentuk puisi saja. Sastra itu tidak harus bentuk cerpen saja atau yang lain-lain. Banyak, bahkan ada esai sastra, bahkan ada puisi esai dan lain-lain. Tapi tergantung dari orang lagi kembali. Nah, kalau saya sendiri kebetulan saya alhamdulillah artinya kan sudah beberapa tahun Ya. berkarya. Tentu banyak proses-proses kreatif yang saya lalui. Nah, proses kreatif ini tinggal dari kita sendiri, artinya dari diri sendiri. Ketika kita sudah yang namanya mengenal, otomatis kita tahu. Kemudian hal itu yang sering saya tanamkan. Nah, ini buat teman-teman yang lain juga, supaya teman-teman yang lain tahu sebenarnya sastra itu apa sih. Jadi harus tahu dulu sastra itu apa. Artinya sastra itu bentuk karya seni. Nah, bentuk karya seni yang bersifat komunikatif. Artinya komunikatif itu terjalin yang namanya komunikasi, baik itu secara tulisan maupun lisan, yang menghasilkan sebuah keindahan. Kita harus ketahui dulu teman-teman. Nah, yang menghasilkan sebuah keindahan, sehingga keindahan inilah yang menjadi nilai-nilai estetika. Nah, atau keindahan itu sama dengan estetika. Nah, tadi kan ada beberapa nih yang disampaikan oleh Pak Akbar. Iya. Jadi tentang nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan sastra itu adalah mengkomunikasikan kan, Iya. baik itu tulisan maupun tulisan. Nah, pada saat Pak Akbar ini menulis, kita contohkan menulis ya. Iya. Nah, apa yang bentuk apa yang Anda komunikasikan ya, dalam bentuk apa tulisannya itu, apakah puisi, apakah cerpen, pada saat itu Anda yang sering Anda buat itu apa? Oh ya, yang sering saya buat ya. Ya. Nah itu. Artinya begini, saya sering membuat karya-karya yang sifatnya seperti puisi. Seperti puisi. Kemudian ada cerpen. Namun saya lebih condong artinya menulis puisi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa puisi itu salah satu tingkat tertinggi dalam karya sastra. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang seperti itu Ya, pendapatnya. ada yang berpendapat seperti itu. Artinya puisi merupakan tingkat tertinggi dari sebuah karya sastra. Jadi klasifikasinya seperti ini. Ketika seseorang seperti saya misalnya, saya lebih senang menulis puisi. Kemudian ada yang senang menulis cerpen. Kembali lagi kepada diri sendiri. Apakah kita sudah siap untuk menulis puisi? Apakah kita sudah siap menulis cerpen atau menulis novel? Kalau Anda sendiri apa? Kalau saya lebih condong ke puisi. Alasannya kenapa? Apakah alasannya itu karena puisi tadi ada yang tertinggi ya? Ya. Ataukah memang Anda memiliki memiliki perasaan yang sangat kuat kalau menulis puisi itu, atau gimana? Oh Bisa ya. Anda jelaskan? Nah, perasaan ya. Ya. Entah berkaitan dengan perasaan, entah berkaitan dengan keadaan Anda atau Iya. bagaimanapun. Kenapa Anda jadi memilih puisi sebagai pilihan Anda? Ini mengenai pilihan aja lah. Selera berarti ya. Selera tentunya. Selera. Nah, jadi perlu diketahui juga
mengenai selera itu kembali lagi tadi Ya. pada diri masing-masing. Mengapa saya memilih puisi? Karena pada dasarnya puisi itu banyak mengalami yang namanya perenungan-perenungan. Ketika kita menulis puisi tidak bisa sembarangan. Iya. Artinya ada prosesnya di situ. Bahkan kalau seorang yang menulis puisi itu tidak bisa langsung selesai pada hari itu. Tapi ada yang namanya proses pengendapan. Kenapa saya jadi senang menulis puisi? Saya rasa itu sudah memang takdir yang beda. Sudah takdir, artinya sudah takdir yang memang diberikan oleh ya yang maha kuasa lah kata maksudnya itu. Dan puisi ini sering menjadi daya tarik buat saya. Kenapa jadi daya tarik? Karena di dalam menulis puisi ini kita sering menggunakan imajinasi. Dalam artian bukan hayalan ya. Kalau hayalan itu berbentuk mungkin beda lagi. Tapi ini imajinasi yang memang harus kita sampaikan kepada orang lain. Jadi menulis puisi itu tidak sembarangan. Bahkan diklasifikasikan juga menulis puisi ada 4 tahapan. Nah yang pertama kan harus menguasai yang namanya diksi, nah pemilihan kata. Nah apabila pemilihan katanya itu sudah banyak, nah itu sudah bagus. Kemudian ada lagi imajinasi, ada imajinasi, kemudian ada majas. Nah majas itu bisa aja misalnya majas perumpamaan dan lain-lain. Kemudian ada lagi rima. Nah ini rima ini yang sering juga menjadi kendala sebenarnya bagi penulis. Kenapa jadi kendala? Nah menjadi kendala karena di rima itu sering kita gunakan sebagai bentuk persamaan bunyi. Beda lagi dengan puisi lama dan puisi baru. Nah kalau puisi lama itu sifatnya terikat, seperti pantun misalnya, atau gurindam, atau yang lain-lain. Tapi kalau puisi baru sekarang bentuknya tidak terikat. Jadi para penyair khususnya mereka diberikan kebebasan secara liar. Dalam artian liar bukan hal yang ya. Diberikan kebebasan secara liar untuk menyampaikan apa yang menjadi yang ingin dia sampaikan. Berarti ada kebebasan secara Ya. liar ya sebenarnya. Ini pertanyaan yang selanjutnya adalah adakah perasaan yang lebih pada saat menulis puisi? Itu bagi Anda ya. Maksudnya perasaan yang lebih pada saat Anda menulis puisi, pada saat Anda sedih mungkin. Nah, Anda mau menulis puisi pada saat itu atau gimana? Jadi Anda meluapkan perasaan Anda tuh apakah dengan melalui puisi, terus Anda tuangkan atau gimana? Benar ya. Ya sebenarnya perasaan ya, ini yang masalah perasaan. Karena saya, ya tadi saya katakan sebagai takdir mungkin. Ketika saya memiliki perasaan yang memang pada saat itu saya mengalami yang namanya sebenarnya lebih kepada ide aja. Nah ide ini didapatkan kapan saja, entah itu saat perasaan sedih, entah itu perasaan senang, entah itu bahagia. Dan bagi saya menulis puisi itu kapan saja bisa. Jadi artinya perasaan itu karena kita ini sebagai manusia, artinya kita memiliki perasaan tiap hari ini berbeda-beda. Ada sedih, ada. Nah, kita sangkut pautkan dengan puisi. Sebenarnya puisi itu bisa ditulis kapan saja tanpa harus misalkan perasaan harus seperti apa. Cuman ada pengecualian. Biasanya puisi seseorang yang dibuat itu tergantung perasaan yang dialami pada saat itu. Perasaan yang dia alami pada saat itu. Apabila dia memang mengalami kesedihan, biasanya orang yang menulis itu pasti sedih juga lirik-liriknya. Jadi lirik-liriknya itu. Oke, jadi tergantung perasaan sebenarnya ya pada saat menulis puisi itu ya. Jadi bagaimana perasaan itu mungkin pada saat itu ada suatu masalah mungkin ya. Nah, diutarakannya melalui puisi ya pada saat itu atau perasaan tentang cinta mungkin apa segala macam ya. Nah, menurut Anda nih sebagai yang sudah berkecimpung ya, bagi teman-teman kan untuk saran bagi teman-teman, menurut Anda menulis puisi itu mudah atau tidak? Kadang kan ada kan orang-orang yang pada saat dia itu sedih dia ingin mengatakan dengan tulisan, tapi bingung dia mengatakan pada saat itu. Nah, ada seperti itu, ada juga yang mudah sekali menulis ya. Nah, dan itu menjadi klasifikasi tidak kalau dia itu bisa jadi tulisan. Nah, pertanyaan tadi kan sulit atau tidak menulis puisi itu?
bagi anda nih supaya teman-teman yang lain bisa apa ya, oh ternyata nulis puisi itu mudah kayak gitu nah, bukan sulit kayak gitu nah. Misalkan Ya ini lebih kepada kiat-kiat saja ya. Iya, iya. Maksudnya kiat-kiat kalau memang ingin menjadi seorang penulis maka belajar. Kalau memang ingin menjadi seorang penulis maka belajar. Kalau memang ingin menjadi seorang penulis maka belajar. Karena pada dasarnya menulis itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa menulis itu melalui proses pengendapan juga. Tidak langsung jadi begitu kita duduk dalam satu kali duduk langsung jadi, tidak. Tapi ada yang namanya proses pengendapan. Supaya apa tujuannya? Tulisan kita benar-benar bisa dipublikasikan ke banyak orang. Jadi tidak sembarangan. Kemudian bagaimana caranya supaya kita memotivasi teman-teman yang lain? Sebenarnya banyak caranya. Kembali kepada diri sendiri juga. Kalau memang ingin menjadi seorang penulis tadi maka harus belajar tadi. Kemudian berusaha untuk mengenal karya-karya orang lain. Karya-karya orang lain juga harus dikenal. Katakanlah seperti ini. Sebenarnya karena saya lebih senang menulis puisi. Tadi kan puisi dikategorikan sebagai penyair ya. Nah, penyair ini sudah ada sejak zaman zaman Rasulullah. Kalau tidak salah tuh ada penyair orang Islam yang namanya itu Tasabit Al-Khalid. Nah, jadi dia mensyiarkan puisi itu melalui tulisan-tulisan tadi. cuma jadi dia mensiarkan agama ya, melalui tulisan-tulisan ya, melalui puisi tadi. Oke. Nah, itu yang diketahui berdasarkan histori ya, berdasarkan bahkan juga ada di kerajaan Yunani kuno bentuk-bentuk karya sastra itu hanya berupa teks. Berupa teks-teks biasa. Kemudian sampai ke Kaisaran Bizantium itu dijadikan sebagai karya sastra yang utuh. Artinya yang utuh itu seperti puisi, cerpen, bahkan sampai novel itu dijadikan sebagai karya sastra yang utuh. Oh, berarti sudah ada sejak zaman dulu ya sebenarnya puisi itu sebenarnya interpretasi bahwa dia ingin mengkomunikasikan tadi yang baik dari awal tadi ya. Oke, dia mengkomunikasikan perasaan ya sebenarnya, baik itu tadi dengan syiar, dengan dakwah tadi ya, baik itu dengan tulisan-tulisan yang seperti di Yunani tadi. Oke. Nah, cuman tetap kalau bisa memahami berdasarkan sudut pandang sejarah. Nah, jadi teman-teman nanti kan tidak apa ya, mungkin tidak bingung pada saat itu. Oh, ternyata puisi itu bukan sesuatu yang baru, ternyata sesuatu yang lama kan. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang menarik. Biasanya tema-tema puisi apa yang Anda buat? Mana tema-tema ya? Iya, kita ambil contoh misalkan Khalil Gibran tentang cintanya, ya kan? Seperti tidak ngomongnya kan tentang cintanya, ya kan? Nah, kalau Anda gimana? Oh, ya. Apakah tentang cinta juga? Ya, oke. Apakah tentang alam? Atau tentang kehidupan? Nah, lebih banyak ke tema ya. Sebenarnya yang berhubungan dengan tema itu bebas sebenarnya. Kalau kita ingin berkarya, tema yang diangkat bebas saja sebenarnya. Bebas dalam artian begini. Seperti yang Abang sebutkan tadi bahwa misalkan kita menulis sebuah karya sastra berupa puisi, kita harus menulis puisi tentang alam. Tidak. Jadi seperti ini, kita bebas saja, diberikan kebebasan. Diberikan kebebasan entah itu yang bersifat nilai-nilai religius, entah itu bersifat tentang alam, apalagi yang zaman sekarang nih, zaman milenial. Artinya banyak sekali yang karya-karya sastra yang bersifat romantisan ini. Jadi berhubungan tentang cinta saja. Padahal tidak melulu soal itu. Tidak melulu soal cinta saja ya sebenarnya. Iya, tidak banyak sebenarnya. Entah itu, bayangkan pada saat tahun 90-an itu banyak penyair-penyair mereka vokal menyampaikan kepada pemerintah, bahkan sampai ada yang diculikan dan sampai saat ini jenazahnya tidak ditemukan. Katakanlah contohnya seperti W.S. Rendra. Nah, W.S. Rendra itu dia menulis banyak tulisan yang mengkritik tentang penguasa pada masa itu ya. Iya, pada masa itu banyak tentang penguasa. Artinya seperti ini, puisi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Coba kira-kira kita samakan
penulis dulu dengan penulis saat ini pasti berbeda karena sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Nah kembali lagi ke saya, kalau saya sendiri menulis tergantung mood sebenarnya. Iya tergantung mood saya. Bahkan saya ceritakan ya, saya sudah menulis kurang lebih 6 tahun. Di tahun ketiga saya benar-benar gila ini. Nah, gila dalam artian hal yang aneh ya. Gila seperti apa? Gila seperti apa ya? Bahkan saya sampai beneran satu malam tidak tidur untuk menulis itu, untuk menulis. Oke. Karena saya sudah 2 tahun pun, 2 tahun ke tahun ketiga nih, 2 tahun saya menulis karya saya tidak berani dipublikasikan. Oh, kenapa jadi seperti itu? Karena saya belum siap, secara lahir batin ini belum siap. Nah, kemudian saya membangun jaringan. Jadi bang, kalau memang ini buat teman-teman juga yang lain, kalau memang ingin jadi penulis, ya tadi jangan, terutama jangan malu untuk membangun jaringan dengan sesama penulis lain, khususnya di luar, baik itu di lokal maupun nasional. Karena melalui di sanalah kita mampu melihat karya-karya orang lain. Nah, karya-karya orang lain ini bisa menjadi acuan kita untuk lebih rajin untuk berkarya. Kadang-kadang kita menulis tuh tidak mau mengenal karya orang lain, mau taunya mau berkarya sendiri. Sementara apa? Sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali, bahkan jutaan penulis di Indonesia yang mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, banyak penulis muda, baik itu menulis di Wattpad, kemudian di macam-macam di blog atau semacamnya. Tinggal kita aja lagi bagaimana caranya menyalurkan, mempublikasikan. Nah, kalau saya sendiri, pengalaman saya di 3 tahun yang lalu, saya kumpulkan secara penuh di dalam sebuah laptop. Kemudian setelah banyak, baru saya kirim ke media. Kirim ke media ya. Nah, kirim ke media, baik itu berupa media daring atau media cetak. Karena begini bang, kalau dari saya pribadi, pencapaian seorang penulis dikatakan berhasil apabila karyanya mampu terpublikasikan. Apalagi kalau di media cetak. Karena media cetak itu menjadi tolak ukur juga. Karena kan itu melalui proses seleksi juga. Bahkan di seluruh Indonesia banyak yang ngirim ke penulis-penulis, baik itu penulis pemula, penulis yang sudah lumayan lama, ataupun bahkan penulis yang sudah malang melintang di sastra Indonesia. Nah, gitu ya. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin ya banyak menjadi pertanyaan orang-orang di luar sana, juga teman-teman juga di luar sana mungkin. Sekarang ini kan banyak nih penulis-penulis yang ingin mempublikasikan ya, tadi kan dikatakan oleh Abang tadi, mempublikasikan ke media cetak, atau segala macam. Tapi pasti ada pertanyaan seperti ini. Membuat puisi yang menjadi yang bisa bertahan lama itu seperti apa? Contoh misalkan Sapani Djoko Damono dengan Hujan di Bulan Juni ya, itu fenomenal sekali puisinya itu. Bernas kalau ada kita ya memang. Jadi dari dulu sampai saat ini di tahun 2020 itu masih menjadi hits kayak gitu. Nah, untuk tulisan-tulisan. Nah, bagaimana supaya menulisnya itu seperti itu? Bisa tidak? Nih kan ada buku nih, contohnya di depan nih. Tentunya ada beberapa buku yang mungkin Abang ada ya di dalamnya ya? Ya ada. Ada beberapa karya saya yang memang termuat di situ. Contoh kan? Mengenai karya yang fenomenal seperti yang Abang katakan tadi, seperti Sapardi. Mungkin ini opini saya aja. Oke. Itu lebih kepada keuntungan saja. Dalam arti keuntungan seperti itu. Menulis puisi itu ya tadi tidak dikatakan mudah. Makanya ketika puisi Sapardi sampai saat ini masih digaungkan, kemudian puisi Hairil Anwar yang menulis hanya kurang lebih 90 puisi bang. Sampai saat ini puisi akunya tetap digaungkan di sekolah, kemudian karya-karya yang lain lebih kepada, karena tadi sifatnya puisi dari itu memiliki roh sebenarnya, roh dalam puisi itu tersebut. Ketika orang lain membaca, katakanlah si Sapardi dari Hujan di Bulan ini, bagaimana seorang Sapardi
Coba kita baca lirik-liriknya, sederhana sebenarnya, sederhana, Diingat sampai sekarang kan? tapi diingat sampai sekarang. Jadi hits lagi. Dan yang menjadi faktor lain begini juga, kenapa jadi puisi Sapardi itu sekarang sampai hits? Karena puisi tersebut juga sering dimusikalisasikan. Nah, bagaimana seorang Ari Reda memusikalisasikan puisi itu di tahun 80-an sampai tahun 90-an itu. Sehingga apalagi kan ya memang Sapardi bisa dikategorikan sebagai penyair dunia atau penulis dunia. Berarti beliau itu seorang penulis dunia ya juga ya? Ya, Kenal. memang terkenal dengan karya-karya beliau yang seperti abang sebutkan tadi yang fenomenal tadi. Ya memang kayak gini ya, konsepnya adalah kalau berbicara tentang puisi mungkin ya abang yang lebih mengetahui ya. Ini kepada teman-teman, pasti kan kadang teman-teman itu kalau melihat sesuatu yang sifatnya puitis lalu mau dibikin kayak gitu nah. Kalau dia punya perasaan tentang cinta mungkin ya kita anggap cinta saja karena teman-teman pastilah merasakan itu kan. Jadi merasakan cinta, merasakan kesedihan pasti mau diungkapkan dengan puisi tadi. Nah, tadi kan dikatakan tidak mudah, ya kan? Jadi ada konsep ya bagaimana yang kita katakan teman-teman, misalkan ya teman-teman di luar sana ingin jadi seperti itu, gimana? Maksudnya seperti itu tuh gimana mereka itu ingin seperti Sapardi itu gimana? Tadi kan memang sulit ya dikatakan, tapi bagaimana prosesnya kalau supaya sampai ke sana kayak gitu? Apakah mereka harus sekolah di jurusan sastra atau rata-rata memang ya sepengetahuan saya tidak semuanya orang sastra yang sekolah di bergerak di bidang sastra. Apakah seperti itu harus kuliah di bidang sastra atau sekolah seni sastra itu misalkan apakah seperti itu atau otodidak? Tidak, sebenarnya begini bang, yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya ya tadi ketika kita sudah mengenal otomatis kita apa mau mengetahui lebih jauh, mencoba lebih jauh. Mengenai pertanyaan abang tadi dan juga untuk teman-teman yang lain, berkarya itu memang harus dilandasi dari diri sendiri. Ketika kita berniat ingin berkarya, maka berkaryalah, timbulkan keberanian. Cuman perbedaannya di sini aja bang, proses kreatif tadi. Karena tidak mungkin seseorang yang ingin berkarya, bahkan kita tahu seperti yang abang sampaikan tadi, Sapardi pun sudah beberapa tahun berkarya baru dikenal. Artinya kan ada proses tadi, ada proses yang memang harus dijalani. Tinggal keberanian tadi bang, keberanian tadi untuk menyampaikan tulisannya atau mempublikasikan tulisannya kepada orang lain. Ya salah satunya tadi melalui media cetak, kemudian bisa juga dalam bentuk buku seperti ini. Nah ini kan salah satu publikasi juga. Nah apabila dibaca oleh orang lain, maka puisi tersebut bisa tersampaikan. Terserah yang membaca menafsirkannya seperti apa. Seperti itu ya. Iya. Pokoknya bagaimana seorang menafsirkan terserah saja. Terserah saja. Nah, ini mengenai buku ini, tentunya abang sudah berkecimpung di dunia sastra kan lama nih. Ini sudah mengikuti berbagai event kan. Nah, jadi pertanyaannya gimana? Teman-teman misalkan siapa tahu kan teman-teman ingin ikuti event atau gimana Oh ya, mengenai event-event. ya event-event gitu. Nah ini juga beritahuan kepada teman-teman yang lain, apabila memang ingin mengenal dunia sastra, salah satunya itu melalui event juga. Karena event ini penting, khususnya bagi generasi-generasi muda. Mana mungkin seseorang mau mengenal kalau tidak ada yang hal-hal seperti itu. Bentuknya misalnya seperti event. Karena makanya untuk di Kalimantan Selatan sendiri, sebenarnya sastra itu sudah mulai berkembang pesat. Apalagi daerah Banjarbaru, kemudian Banjarmasin, itu mereka sudah ibaratnya seperti ini. Kota baru masih merangkak, Banjarbaru sudah berdiri. Karena masing-masing daerah itu berbeda bang, berbeda perkembangan sastranya, tidak bisa disamaratakan. Bahkan kalau sudah sampai di Jogja beda lagi. Daerah-daerah Jawa itu sudah mulai berkembang pesat. Menanamkan sebenarnya kembali lagi kepada Orang daerah ya. menanamkan kepada orang lain bang. Harus ada yang namanya penggerak. Penggerak ini
yang mampu Motivasi, nah, ya. motivasi teman-teman yang lain. Oke. Kalau saya sendiri di Kota Baru sendiri sebenarnya sastra itu masih dianggap hal yang tabu. Kenapa seperti itu jadi dianggap hal yang tabu? Karena ya tadi kembali lagi orang tidak mau mengenal. Misalkan Nah. kita bandingkan dengan sepak bola. Ya. Begitu orang tahu tentang sepak bola, maka itu adalah permainan tendang menendang. Oke. Tapi kalau tentang sastra itu banyak kan. Apa sastra itu kan tidak ada. Nah ini menarik ya. Ini kan adalah kenapa aku ini bikin konten menjadi inspirasi ini. Nah salah satunya adalah memperkenalkan bagaimana sih seorang itu kalau dia ingin mengenal tentang puisi, misalkan tentang sastra atau berkaitan dengan tulisan atau berkaitan dengan novel, cerpen dan sebagainya. Nah itu yang menarik bahwa tadi dikatakan di Kota Baru ini masih belum apa ya, Masih belum menggema. belum menggema. Nah justru siapa tahu teman-teman ya dari cerita Bang Akbar ini mungkin bisa terinspirasi dari apa ya, terinspirasi dari apa yang disampaikan, supaya kalian mudah-mudahan siapa tahu kalian adalah seorang penulis nantinya. Nah ingat, tetap berproses, tetap kreatif ya. Nah, dan pasti kalian kalau ingin mencoba silahkan cobain berkaitan dengan sastra Radian. Nah, dan juga saya ingin menambahkan Bang, untuk generasi muda, jangan berhenti untuk, kalau memang ingin terjun ke dunia menulis, maka menulislah. Jangan takut. Kalau memang ingin menulis, maka menulislah. Karena pada dasarnya seperti ini Bang, kita hidup di dunia, ketika kita sudah meninggalkannya, apalagi yang nanti kita tinggalkan kalau bukan tulisan? Tidak ada lagi yang lain. Oke. Seperti itu ya. Gajah bilang gajah mati meninggalkan. Jadi kan ya peribahasanya seperti itu. Peribahasanya seperti itu ya. Oke. Artinya ya sama seperti kita manusia. Ketika kita sudah tidak ada lagi, apa yang kita mau? Artinya meninggal dalam keadaan tidak ada menghasilkan sebuah karya, dan itu berlaku bagi kesenian apapun. Baik yang bergerak di seni manapun berlaku juga. Oke. Tadi kan sudah disampaikan oleh beberapa pertanyaan ya, sudah disampaikan oleh Bang Akbar. Nah, mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang disampaikan ya. Nah, silakan nanti kalau ada yang kalian mau tanyakan, silakan kalian komen saja, atau kalian mau berpendapat lain silakan komen saja. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.